Oke. Web's most search question. Wah, ini agak menjebak nih pertanyaannya. Coba kita buka ya. Oke, halo semua. Kenalin, aku Deong Disira atau bisa dikenal Angga dari PDC 2019. Di sini sebagai Wakil Ketua Himpunan HMPD 2022 HMPD Prabadwipa. Oke, kita mau ngapain nih hari ini, teman-teman? Oke, kita mau jawab beberapa pertanyaan ya dari kalau orang bilang sih web's most search question. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang udah teman-teman rangkum. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya, yakni apa nih? Apa bla 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 pengabdian masyarakat? Kita buka ya. Oke, yang pertama ini apa arti pengabdian masyarakat? Ini pertanyaan yang umum dan yang paling sering ditanyain pada teman-teman ke teman-teman bidang Pengmas. Jadi, kalau menurut aku sendiri, pengabdian masyarakat adalah sebuah tindakan atau upaya untuk melakukan sebuah kebermanfaatan atau kayak menebar makna lah ke teman-teman masyarakat ataupun baik di lingkungan individu ataupun komunitas yang bisa memberikan makna seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Ini apa bla bla bla, agak panjang nih, pengabdian masyarakat. Juga ada lagi bla 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 yang kita buka dulu ya. Oke, yang pertama apa tujuan dari, dan yang kedua adalah di mahasiswa kedokteran. Oke, jadi kalau dari aku sendiri, tujuan dari pengabdian masyarakat ini tentunya adalah sebuah bentuk implementasian dari salah satu tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian masyarakat. Dan kalau khususnya di mahasiswa kedokteran adalah sebagai bentuk pengaplikasian dari skill-skill yang kita dapat di FK, kayak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga ya, yakni langsung aja kita buka. Oke, manfaat dari pengabdian masyarakat bagi mahasiswa kedokteran. Oke, kalau kita bicara manfaat, ini aku ceritain dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi mahasiswanya dan juga dari sisi masyarakatnya. Kalau dari sisi mahasiswanya tentu yang seperti aku sampaikan di tujuan tadi, yakni sebagai bentuk pengaplikasian dari skill-skill atau ilmu yang kita dapat di FK. Dan juga kita bisa meningkatkan skill seperti skill komunikasi ataupun kayak di FK kan ada skill vital sign nih, atau skill kayak KI dan juga skill pengobatan. Itu bisa kita aplikasikan di kegiatan poker pengabdian masyarakat. Lalu untuk yang di segi masyarakatnya sendiri tentunya masyarakat akan terbantu oleh poker-poker kita seperti poker pengobatan gratis ataupun pemeriksaan gratis, kayak gitu teman-teman. Oke, ini aku pindah dulu ya, biar nggak ganggu. Oke, kita ke selanjutnya, yakni apakah pengabdian masyarakat? Wah, ini agak menjebak nih pertanyaannya, coba kita buka ya. Oke, apakah pengabdian masyarakat itu sulit? Kalau dari aku sendiri, sulit atau enggaknya sebuah poker, terutama poker Pengmas tuh relatif ya. Ada yang bilang sulit, ada yang bilang itu mudah. Tapi kalau dari aku sendiri, apapun itu pokernya, apabila dikerjakan bersama-sama akan rasa mudah kok. Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah pengabdian itu nggak melulu tentang hal-hal besar. Bahkan kita hal-hal kecil pun seperti menjelaskan suatu penyakit atau menjelaskan sebuah cara kepada masyarakat itu juga salah satu bentuk dari pengabdian masyarakat. Jadi, menurutku hal-hal kecil atau langkah-langkah kecil bisa membawa arti yang besar bagi masyarakat. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan kelima ya. Kalau tadi kan udah banyak apa nih, sekarang kita ke bagaimana. Oke, aku buka dulu ya. Bagaimana pelaksanaan poker Pengmas? Wah, apa nih? Panjang banget nih slotepnya. Di masa pandemi dan sebelum pandemi. Oke, aku coba jawab ya. Jadi kalau poker Pengmas sendiri, itu biasanya aku bagi menjadi dua sih. Ada poker yang memang langsung ke masyarakat seperti yang membutuhkan kontak fisik, seperti pemeriksaan gratis ataupun pengobatan gratis, itu yang tetap kita offline kan. Dan itu kalau perbedaannya sendiri sebelum pandemi dan juga saat pandemi adalah mungkin terkait protokol kesehatan atau prokes seperti menggunakan masker, lalu juga jumlah OC yang terbatas kayak gitu. Tapi untuk pelaksanaan poker Pengmas sendiri yang bisa bentuknya edukasi atau sosialisasi, itu yang awalnya kita buat kayak seminar di gedung ataupun di ruangan apa, kita sekarang beralih ke webinar atau menggunakan Zoom. Itu untuk perbedaan antara masa pandemi dan juga saat sebelum pandemi. Oke, lalu yang pertanyaan bagaimana kedua nih? Kalau di kan pelaksanaan, kira-kira apa nih yang kedua? Kita buka ya. Bagaimana persiapan? Oke, persiapan kayaknya sama sih ini di masa pandemi. Oh ya, di masa pandemi dan sebelum pandemi. Oke, kalau bicara persiapan itu kalau dari aku sendiri pengalaman ya, itu kurang lebih sama sih. Kayak nggak ada hal-hal yang
beda banget. Cuman bedanya adalah ketika koordinasi. Kalau dulu kita waktu sebelum pandemi itu bener-bener yang rapat di gedung ataupun di ruangan kelas, anggapannya yang kayak kita lakukan rapat koordinasi ataupun rapat-rapat lainnya itu yang bisa kayak langsung ketemu. Tapi kalau saat pandemi itu kan memang nggak bisa ketemu ya, dan kita di online kan semua. Jadi kita rapatnya itu melalui komunikasi Zoom. Nah itu menurutku cukup menantang sih, karena ya kita nggak ketemu langsung, dan kadang kan kalau di Zoom juga on cam, off cam atau AFK teman-teman kayak gitu. Oke, kita yang terakhir ya. Biasanya terakhir ini yang paling pamungkasnya sih pertanyaannya. Kita buka ya. Wow, bagaimana suka dan duka pelaksanaan Poker Peng, Mas? Oke, ini pertanyaan yang subjektif banget ya. Tapi kalau dari aku sendiri, untuk sukanya banyak banget. Terutama kita bisa ketemu orang baru, ketemu banyak hal-hal baru di lapangan, dan juga kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu kita. Ternyata ilmu-ilmu di FK itu banyak banget loh, kayak aplikasinya di masyarakat, dan itu tentunya akan membuat kita lebih hafal dan juga lebih ahli mengenai kompetensi yang kita miliki. Dan untuk dukanya sendiri, menurutku dukanya adalah ketika kita tahu bahwa di sana tuh atau di luar banyak orang-orang yang membutuhkan dari bantuan kita, dan kita akan termotivasi lagi untuk melakukan sebuah program pengabdian dan juga tetap menyalakan api pengabdian seperti itu. Terakhir nih Kak, apa sih satu kata untuk Pengmas? Wah, harus satu ya, nggak boleh lebih ya. Oke, kalau satu, Pengmas itu manfaat. Tapi kalau aku boleh lebih, ataupun sebagai bentuk harapan, panjang umur pengabdian. Oke, ada lagi? Cukup ya? Aman berarti kan? Oke, thank you teman-teman. Oke. Loh, Kak, mau doa kemana Kak? Mau ngabdi dulu nih.